Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat pagi untuk rekan-rekan para pecinta burung puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Peternak puyuh lagi berduka Pak. Dukanya apa ya? Biasa sih seperti itu, pakan naik, kemudian harga telur turun ya. Ini kali pertama, bukan pertama kalinya saya menghadapi seperti ini ya. Sering, dulunya juga pernah seperti itu. Kemudian kami terus cepat mengambil antisipasi kan gitu. Jadi kalau untuk rekan-rekan bertanya-tanya kenapa Pak kok harga telur bisa seperti ini, terus kemudian harga pakan kok bisa melambung tinggi seperti ini gimana Pak, kira-kira apa masalahnya? Ya kalau saya ditanya seperti itu, wong saya bukan orang dari pemerintahan yang ahli di bidang tata negara ekonomi, masalah ekonomi yang ada di negara kita, ya kita nggak tahu saja, kita nggak tahu. Cuman berkemungkinan, ini kok telur pada bolong ini kenapa ini guys? Banyak sekali yang bolong. Nah, sampai di mana tadi kita ngobrol? Ya, kalau kita ditanya kenapa Pak kok seperti ini Pak, mengharukan suasananya. Jadi harga telurnya turun, kemudian harga pakannya naik Pak. Ini kalau untuk keluhan kawan-kawan yang ada di Jawa, memang ini berat Pak permasalahan ini. Sudah 1 bulan ya. Hampir 1 bulan permasalahan yang tidak kunjung selesai dan belum ketemu titik terangnya, malah ketemu titik gelapnya. Artinya apa? Ketemu titik gelapnya. Ini permasalahan seolah-olah tidak ada solusinya gitu loh. Semakin hari saya dengar kawan-kawan yang di Jawa itu semakin turun malahan. Jadi dampaknya itu ya hanya ada 2 pilihan. Bertahan apa tutup gitu loh. Kalau untuk kawan-kawan yang ada di Jawa Timur ya peternak kecil ya sudah nggak sanggup lagi kalau misalkan alamnya seperti ini, apalagi peternak besar paling-paling ya siap-siap gitu loh guys. Siap-siap kemana Pak? Melarikan diri. Kalau memang seperti ini ya berkemungkinan akhir dini lebih cepat ya, karena ya nggak mungkin mereka itu menanggung kerugian yang begitu besar di setiap harinya. Karena apa? Harga pakan dengan harga jual telur itu sudah minus kawan, sudah minus, artinya sudah tidak ketemu lagi. Terus solusinya gimana? Ya paling-paling di akhir solusinya. Ini tadi ada kawan minta tolong akhir Pak besok gimana. Ya kalau di Jambi di akhir bukan karena harga masalah seperti ini, enggak, mereka memang sudah waktunya di akhir kan. Jadi minta tolong tanda-tandanya yang mau di akhir seperti apa, nah nanti ikuti di video saya. Jadi kalau saya ditanya mengenai masalah harga telur yang saat ini seperti ini, apa sih Pak permasalahannya? Kalau menurut pengamatan saya pribadi gini, saya ambil tempat duduk dulu biar kita lebih enak untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang guys. Kalau untuk permasalahan saat ini, saya ditanya secara pribadi, kenapa Pak kok seperti ini? Harga jual telur kok turun, terus kemudian harga pakan kok naik gitu. Kalau menurut pengamatan pribadi saya gini, harga pakan naik ini berkemungkinan mungkin dari bahan bakunya dari ekspor, dari luar itu mungkin berkemungkinan memang naik ya, memang naik. Kalau untuk bahan baku eh, apa namanya pakan berkemungkinan naik karena ya mungkin bahannya juga ya agak kesulitan. Nah, terus kemudian yang kedua, kenapa harga telur kok bisa turun, Pak? Kalau menurut saya yang saya alami, karena saya juga tinggal di pasar, orang rumah juga ya jualan nasi uduk juga ya. Jadi daya beli di masyarakat ini memang kurang kawan untuk akhir-akhir bulan ini. Apa yang terjadi? Mungkin ekonomi di bawah ini lagi lesu. Nggak tahu duitnya lari ke atas apa duitnya lari kemana ya yang ekonomi di bawah. Jadi ekonomi ini lagi sulit,
terus kemudian daya beli masyarakat itu kurang. Kenapa kok bisa daya beli masyarakat kurang? Ya daripada kita beli telur, mungkin untuk beli kebutuhan yang lain. Ataukah mungkin kita mungkin lebih baik beli beras lah daripada beli telur puyuh kan gitu. Jadi yang jelas daya beli masyarakat itu menurun saat ini. Apa permasalahannya? Ekonomi lagi sulit. Duit mungkin lari ke atas karena mungkin untuk persiapan yang lain kan gitu. Jadi kalau menurut pengamatan saya sih seperti itu. Entah benar atau tidak, itu juga saya tidak tahu. Tetapi berkemungkinan memang daya beli masyarakat kurang kawan. Dan juga ekonomi di bawah ini lagi lesu. Lagi lesu. Makanya daya beli masyarakat kurang, akhirnya telur bertumpuk. Tidak laku. Gitu kawan. Banyaknya peternak juga iya mungkin kan. Nah terus kemudian ada timbul pertanyaan lagi kemarin kawan. Mas Edi ini kira-kira permainan nggak? Permainan dari mana? Kalaupun ada yang nimbun telur, kalaupun ada yang ugal-ugalan ngeluarkan telur yang kemarin-kemarin ditimbun, toh dia rugi juga. Rugi di mana ya? Dipakan gitu loh. Kalau permainan ini permainannya di mana? Saya rasa enggak kalau permainan. Untuk apa telur kok dimain-mainkan? Akhirnya nanti kan kita kan malah rugi sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk menurut saya, kenapa seperti ini? Karena daya beli di masyarakat itu kurang kawan. Sehingga ya telur lagi macet. Nah, oleh karena itu yang hal-hal yang seperti ini siapa yang bertahan Pak kalau begini terusan? Nah, kemarin kan sudah saya singgung, sudah saya gimana ya, sudah saya sampaikan. Suksesnya peternak puyuh itu kalau dia bisa mengakali pakan oplosan. Artinya dia mampu membuat pakan racikan yang dimana di saat-saat seperti ini dia tersenyum. Dia nggak nanggung gitu loh. Kayak kawan-kawan yang ada di Jambi. Dia manfaatkan berbagai macam alternatif. Ada ampas kelapa, ada ampas tahu, kemudian memanfaatkan bahan-bahan yang lain agar supaya dampaknya tidak terlalu tinggi. Ada juga yang memanfaatkan roti BS, roti bekas. Ada juga yang memanfaatkan itu. Terus ada juga yang mereka memanfaatkan mie yang sudah kadaluarsa. Itu ada itu di toko-toko pakan itu ada. Kemudian dia memanfaatkan barang-barang yang relatif murah, kemudian dia campur lagi dengan bahan pabrikan dengan tetap pakan pabrikan tetap menjadi bahan yang utama. Tetapi kan di samping itu kan mereka juga mencari alternatif lain. Ya mungkin kalau di daerah Lampung, Jawa mungkin ada onggok, terus kemudian ampas kelapa yang di pasar-pasar tukang parut itu kan mungkin bisa juga dari situ. Caranya gimana Pak? Ada di video saya di fermentasi seperti apa itu kawan-kawan ada juga di situ. Mungkin kemudian juga ada yang dicampur dengan pakan buras satu-satu. Kemarin ada juga yang ngomong, Pak kalau P100 saya kasih pakan campur dengan buras, P100 sekarung kemudian buras sekarung, bisa nggak Pak? Bisa, itu kalau saya hitung kemarin ketemu itu 17% gitu. Padahal yang dibutuhkan dengan puyuh itu kan proteinnya di atas 17%, 17% lebih sampai 20. Nah, sehingganya apa? Kawan-kawan yang bisa mengakali pakan alternatif, mereka akan bisa bertahan. Tapi kalau mereka nggak bisa mengakali pakan alternatif, begitu ada masalah seperti ini, ya sudah. Ada timbul pertanyaan lagi, Pak Edi bisanya ngomong aja, giliran Pak Edi pakai pakan pabrikan, loh saya lain mas. Saya di sini khusus pembibitan, telur yang saya jual pun telur tetas, gitu loh. Ada dampaknya nggak mas begitu main di bibit telur tetasnya untuk hari-hari seperti ini? Alhamdulillah sih nggak ada dampaknya ya. Malah kemarin kita ngirim itu ke daerah Medan, ke Padang Sidempuan, ini besok ngirim lagi. Terus kemudian nanti ke Aceh, itu sudah dipesan juga. Jadi ya kalau dampaknya nggak terlalu kuat sih, kalau untuk di Sumatera ini dampaknya nggak terlalu kuat. Apalagi di Jambi itu dampaknya nggak terlalu kuat. Kenapa? Ya karena sedikit banyak begitu ada permasalahan ya kita harusnya cepat tanggap lah komunitas itu. Makanya di mana tempat sering saya sarankan bentuklah komunitas, bentuklah asosiasi agar supaya setiap kali permasalahan seperti ini kita secepatnya bisa mencari solusi ke pemerintah terkait. Gimana caranya gitu.
Pak nggak bisa Pak karena ekonomi lagi lesu begini begini begini. Ya yang penting kita duduk bareng solusinya seperti apa. Kita kan nyali solusi, bukan putus di tengah jalan. Kenapa kita kok eh, dengan keadaan seperti ini terus kita nyerah, ya enggak, tetap kita cari solusi. Nah kawan-kawanku semuanya tetap sabar ya di masa-masa seperti ini. Kalau menurut saya ya ekonomi lagi lesu, daya beli masyarakat kurang. Jadi kenapa kok daya beli masyarakat kurang? Ya karena ekonomi. Dampaknya dari ekonomi, kawan. Dampaknya dari ekonomi, terus kemudian daya belinya berkurang, telur menurun, akhirnya mau nggak mau telur harga sekian. Ya kan gitu. Terus kemudian harga pakan kok pas bertepatan gitu loh. Nah ini mungkin yang ada di duduk di pemerintahan ya minta tolonglah kita selesaikanlah agar peternak-peternak yang kecil ini mampu terayomi oleh pemerintah. Adanya peran pemerintah itu betul-betul ada untuk kita para petani, untuk kita para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Oke guys, mungkin hanya itu sedikit sekelumit pesan dan kesan saya. Ya sabar, kalau memang bisa ditahan-tahan, kalau memang tidak ya sudah, apa boleh buat, daripada kita nanggung kerugian, ya mungkin apkir jalan yang terbaik untuk kita. Ya apa salahnya? Nanti kemudian terus nyambung lagi. Setelah nyambung lagi nanti kan pas begitu puyuh bertelur, pas harga mungkin sudah normal. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku. Salam ceketer dari Jambi, tetap semangat untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.